although it's not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Rizky Situmorang di Ngobrol Jiswaf. Kali ini kita kehadiran Sampan. Apa tuh Sampan ya? Beliau ini merupakan pendakwah, memang terkenalnya dengan Sampan. Itu sebenarnya singkatan dari Samin Pane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samin Pane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Situmorang. Pak, jangan panggil ibu dong Pak, masih kakak-kakak ini Pak. Panggil Mbak aja. Boleh. Jadi ini memang Sampan ini memang nama keren atau gimana nih Pak? Ustadz ya Ustadz Samin Pane. Karena kita berdakwah di mana-mana selalu membuat singkatan. Oke. Lalu nama kita disingkat oleh jamaah. Samin Pane menjadi Sampan. Samin Pane jadi Sampan, cocok pula ya Pak memang singkatannya. Jadi kalau waktu dikenal dengan Ustadz Sampan ini perasaannya gimana nih Pak? Biasa aja. Biasa nggak ya. ada yang terlalu istimewa. Masya Allah. Jadi gini Ustadz Sampan, enaknya kita panggil Ustadz Sampan ya. Ini kan lagi happening banget ya di Indonesia ini bicara-bicara tentang wakaf tunai. Terus kan wakaf itu pasti nggak ketinggalan ya dengan yang namanya zakat. Zakat kan udah terkenal tuh dari dulu, memang diajarkan sama ajaran Islam itu jika ditunaikan bisa mensejahterakan masyarakat Muslim khususnya yang duafa. Nah, gimana nih Pak isu-isu tentang zakat kalau dari kacamata Ustadz Sampan ini? Sebenarnya dari rukun Islam yang ada, dari mulai mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Okay. Tapi zakat itu yang lebih bersentuhan dengan umat. Zakat yang paling Zakat. beririsan dengan masyarakat. Ya. Kira-kira kenapa itu Ustadz? Karena zakat itu tidak hanya untuk kita hubungannya dengan Allah, tapi lebih lagi hubungan kita kepada sesama makhluk. Jadi memang zakat ini berhubungannya tidak tadi ya hablum minallah dan hablum minannas gitu ya Pak ya. Artinya bagaimana pula zakat itu memang benar-benar bisa mensejahterakan Pak. Dilihat dari tolak ukurnya itu apa nih? Karena zakat itu sendiri di dalam Islam kan tidak cuma zakat fitrah. Oh, ternyata hanya zakat fitrah ya Ustaz ya? Ada zakat mal. Zakat zakat mal harta. ya. Zakat harta ya. Dan zakat harta sendiri ada 5. Apa tuh? Apa ada gitu Ustaz? zakat perniagaan, ada zakat perdagangan itu tadi sama dengan perniagaan, ada zakat barang-barang perhiasan kayak emas gitu kayak ya. emas tiba sampai nisab dan haulnya harus kita bayar. Ada zakat pertanian. Oh, pertanian juga kena zakat ya. Ada zakat barang galian, dan itu semua harus dibayar. Artinya kan kalau ngelihat zakat yang tadi ada 5 itu yang turunan dari zakat mal tadi ya Ustadz ya. Indonesia tuh kan kalau dilihat dari kelima zakat itu sebenarnya berpotensi itu untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kenapa juga masih ada juga kaum papa kita ini, kaum duafa ini masih belum tersejahterakan? Ya kalau kita tadi urutkan dari perniagaan, peternakan, zakat galian tambang, zakat perhiasan tadi kan, emas itu memang nggak ada lagi alasan untuk umat kita tidak sejahtera khususnya Muslim. Berarti kan harus ada yang harus kita bedah, yang kita tanda tanya besar ini Ustadz. Apa kira-kira nih Ustadz? Yang pertama, terutama maaf Ustadz, kita kan mayoritas Muslim juga kan di Indonesia ini kan Ustadz. Yang paling kita lihat di lapangan ini masih adanya sifat bakhil itu. Apa tuh bakhil Ustadz? Pelit, kikir. Polit lah ya Pak ya kalau di Medan ya Pak ya. Sehingga dia khawatir kalau dia zakatkan hartanya yang sudah sampai nisab dan haulnya akan berkurang sama dirinya. Berarti masih merasa keduniawiannya masih terlalu gede kali ya Ustadz. Sepertinya memang seperti itu. Karena kalau orang yang mengejar dunia itu akhiratnya selalu tinggal. Tapi kalau dia mengedepankan mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Gitu ya, akhirat dunia pun mengikutin pasti gitu ikut. Ya Ustadz. Wah. Dan manusia itu
dia mengumpul sesuatu yang sesungguhnya dia tahu bahwa yang dia kumpul itu bakal dia tinggalkan. Tapi dia tidak mau mengumpul sesuatu yang dia juga yakin bahwa itulah yang pasti akan dia bawa. Ini kan menarik Ustadz. Artinya kan yang mayoritas muslim kan gak hanya negara kita ya, maksudnya negara tetangga. Kita sebut aja lah kalau seperti Malaysia itu kan juga mayoritas muslim. Dan sepertinya saya pernah baca tuh di Malaysia tuh sampai kebingungan orang mau menyalurkan zakatnya itu ke siapa gitu. Artinya di mana ini celah sistem kita Ustadz terkait pengelolaan zakat ini Ustadz? Kalau kita bicara tentang pengelolaan, memang di kita ini sulitnya untuk menemukan orang-orang yang jujur dan amanah. Oke. Kaitan dengan jujur amanah ini maksudnya orang Karena yang kalau dia tidak amanah, maka berapapun yang disalurkan oleh muzaki itu terkadang tidak sampai kepada mustahik. Oke, artinya ada yang menyalurkannya itu bisa jadi secara langsung tidak melalui lembaga yang ditunjuk ya Ustadz, bisa jadi ya. Jadi liar dia. Jadi masih banyak yang menyalurkannya itu secara personal gitu. Secara personal. Dan mustahik itu sendiri dalam Al-Quran kan tidak cuma 1-2 asnaf. Ada Dia itu 8 dari ya? mulai fakir, miskin, ada yang namanya mu'alaf, ada yang namanya khorim, orang yang berhutang tapi hutangnya karena kebutuhan hidupnya sehari-hari, ada yang namanya amil, bahkan ada yang namanya ibnu sabil, ada yang fisabilillah, bahkan ada yang hari ini memang di negeri kita sudah tidak ada lagi, itulah hamba sahaya atau perbudakan. Jadi orang sebagian asal lihat ada orang fakir miskin diberikan ke sana, jadi tidak ada pemerataan. Dan bisa jadi pemerataan itu tidak terjadi karena yaitu tadi penyalurannya tidak sistemis ya Ustadz ya? Ya sepertinya seperti itu, padahal sudah dibuat ada Basnas, ada Lasnas kan, tapi sampai hari ini belum mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia yang khusus muslim. Kalau lah nih dari kacamata Ustadz Sampan, padahal di Indonesia sudah ada Basnas, sudah ada Lasnas yang memang lembaga yang diunjuk resmi ya Oleh untuk pemerintah. si mujaki membayarkan zakatnya Iya. ini ya. Apa ini yang menjadi tantangan sehingga sepertinya kok masyarakat masih kurang aware nih dengan Basnas ataupun Lasnas gitu? Sebenarnya kalau kita bilang dari sisi iklan masih kurang. Maksudnya Masih banyak untuk membangun ini ya Pak, image kesadaran itu. image-nya itu Iya. ya. Karena masih banyak hari ini masyarakat kita tanya tentang alamat Basnas pun dia tidak tahu. Dan Lasnas mana yang dia anggap mampu menyalurkan zakatnya pun dia masih penuh dengan tanda tanya. Ini kan Pak, kita nih kan ambil juga nih dari Ambil. Lasnas DPF ini Ambil. kan. Ada masukan nggak nih Pak supaya kita juga bisa menghimpun kebaikan ya? Artinya kan banyak nih kebaikan berpotensi di Medan tapi belum termaksimalkan. Apa nih Pak tips and triknya gitu? Kalau tipnya kita harus melakukan sosialisasi terus. Artinya nggak boleh kendor ya Pak Nggak ya boleh. sosialisasinya. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kita tidak melakukan sosialisasi yang tepat guna, apakah lewat media-media, termasuk apa yang kita lakukan ini udah salah satu trik yang begitu berpotensi untuk mengembalikan Literasi itu tadi ya Pak ya. literasi itu. Dan ini harus terus, harus continue, harus ada follow up-nya. Dan jangan kita pernah merasa apa yang kita lakukan menghimbau dan mengajak orang berzakat itu suatu yang sia-sia. Karena ini untuk mengajak orang menuju ridhonya Allah. Oke. Kembali terkait tentang zakat bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung kan cuma 2,5% Pak. Kayak mana pula itu polanya? Kalau memang benar-benar kita tertib, patuh, ini bisa jadi tolak ukur sejahtera ini Pak. Sebenarnya kalau umat mau jujur saja, kita ini sudah hampir dikategorikan hanya sebagian kecil aja yang sebagai mustahik penerima zakat. Selebihnya kita sudah mujaki. Karena setiap kita sudah punya kelebihan untuk kebutuhan hidup satu hari itu kita sudah termasuk kategori bukan orang miskin dan fakir. Jadi bisa jadi itu tadi masih ada ketidakjujuran ya Pak ya. Bisa jadi dia sudah muzaki tapi masih merasa kurang aja gitu ya Pak Ustadz. Ya kenyataannya
memang sulit untuk orang mau jujur kalau dia sudah punya kemampuan. Kan lebih banyak kita ini senangnya tangan di bawah ketimbang tangan di atas. Padahal kata Rasulullah tangan di atas itu yang paling mulia dibanding tangan yang di bawah. Jadi kita jangan menjadi tumin, tukang minta. Tukang minta, tumin istilah baru. Ada juga yang mukmin, muka minta. Asal ketemu kita udah bawaannya dia pasti yang dicarinya pasti susu. Sumbangan sukarela itu. Ada mukmin, ada tumin, ada susu ya Pak. Bisa jadi memang itu ya Pak Ustadz, memang yang kebangun image-nya di bawah itu ya Pak Ustadz ya. Dia bangga kalau dia bisa mendapatkan sesuatu dari orang. Bukan dia bangga kalau bisa memberikan sesuatu untuk orang. Artinya kan ini berkaitan dengan mental ya Pak Ustadz ya. Ada nggak Pak Ustadz kira-kira gimana sih how to-nya lah cara supaya mental kita yang menganggap serba kekurangan itu hilang gitu, atau setidaknya kita merasa bukan kekurangan tapi cukup gitu, hidup dengan sederhana gitu. Ada nggak gimana cara treatmentnya? Sebenarnya sudah jauh-jauh 14 abad yang silam Rasul kan berpesan modalnya itu yang pertama mesti ikhlas. Dengan ikhlas tadi akan ada sayapnya bersyukur. Apapun yang Allah berikan, berapapun jumlah yang Allah karuniakan, dia syukuri. Lalu dia tetap sabar. Apapun cobaan yang kadang datang silih berganti. Cuman belakangan ini ikhlas itu indahnya cuma kalau kita sampaikan sama orang. Maksudnya cuma pula tuh Pak Ustadz? Kalau pas sama kita kadang-kadang nggak mampu juga untuk berlaku ikhlas. Selalu pakai tapi dia. Aku sebetulnya ikhlas tapi. Oh, ada ininya ekornya ya Pak lagi ya Pak Ustadz? Ada. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri lah kan sebagai pendakwah yang notabene udah banyak keliling di Sumatera Utara, Aceh, Batam. Sebenarnya itu hampir semua daerah memang seperti itu sifat masyarakatnya, atau ada penilaian? Oh beda. Beda ya Pak? Kalau di Aceh malah surplus zakat itu. Surplus begitu ya, juga di Kepri, Kepulauan Riau, termasuklah Batam. Di sana itu Basnasnya sampai kebingungan untuk menyalurkannya. Itu kira-kira menarik itu Pak. Apa sampai Aceh, Kepri itu bisa se-happening itu ya? Artinya kan masyarakat yang bersemangat berzakat itu kan tinggi di sana itu. Apa kira-kira Pak? Karena barangkali kan bisa kita edukasi juga ke masyarakat khususnya di Medan ini. Kita pernah studi banding malah. Aha. Di sana itu memang ada rasa malu. Misalnya sudah punya rumah, ada kebun, dia malu kalau nggak mengeluarkan zakat. Padahal kalau dipikir-pikir ya zakat itu memang wajib ya kan ya, Pak? Memang wajib dikeluarkan ya. Dan kalau ingin kita membentengi diri, itu salah satu benteng terkuatnya adalah zakat. Padahal cuma 2,5% tadi tuh ya Pak ya. Iya, kalau sifat bakhil masih melekat, jangankan 2,5%. Lebih kecil dari itu pun masih berat. Masih aja perhitungan ya Pak Ustadz ya. Padahal kalau kita lihat siapa yang mengeluarkan zakat itu luar biasa, bahasa zakat itu sayang aja nggak terdengar. Ada beberapa, satu kata zakat, aku ini kecil, itu tadi 2,5%. Tidak ada apa-apanya bagimu, tapi karena aku sudah kau zakatkan, maka aku menjadi besar dan sangat berguna untukmu. Dampaknya itu tadi ya Pak itu ya. Itu udah dijanjikan Allah tuh itu kan baru Pak. Satu. Baru satu yang ya kedua, Pak. Aku ini adalah akan hancur serta binasa kata harta, tapi karena aku kau zakatkan, maka aku akan menjadi kekal dan abadi bersamamu sampai ke akhirat nanti. Jadi nggak ada itu orang harta dunia nggak bisa dibawa ke akhirat kalau dia zakatkan di jalan yang Allah ridho. Yang ketiga, aku adalah yang kau jaga-jaga kata harta, tapi karena aku sudah kau zakatkan, maka akulah yang akan menjagamu kemanapun dan dimanapun kau berada. Makanya orang yang zakat itu Allah yang langsung melindungi, Allah yang memeliharanya. Yang terakhir yang paling lebih indah sekali,
Aku, kata harta, akan menjadi musuhmu nanti di hari perhitungan kelak di akhirat. Tapi karena aku kau zakatkan, maka akulah kelak yang akan menjadi sahabat karibmu di hari perhitungan kelak nanti di akhirat. Nanti akan ditanya hartamu dari mana dan kemana harta itu akan kau gunakan. Nah, salah satunya zakat. Merinding ya. 2,5% palingan kalau kita punya setara emas saja 85 gram itu nggak seberapa lah palingan ya Pak Ustadz, keluar 2,5% itu tadi. Sangat sedikit. Tapi itu tadi kalau masih saja ada batil tadi ya Pak Iya. ya, masih aja ada di hati kita, memang kayaknya sulit memang untuk melakukan kebaikan itu ya Pak ya, walaupun sekecil Selagi kita biji masih menghitung, itu akan sulit terwujud. Padahal zakat ini di samping membersihkan harta, dia akan mengundang keberkahan rezeki. Makanya rezeki kalau udah berkah, berapapun insya Allah pasti cukup. selalu merasa cukup kuncinya ya Pak Iya. Ustadz ya. Wah, menarik ini Sobat Jiswab. Ternyata 2,5% itu kalau ibaratkan sepotong kue itu pun cuilannya kecil gitu. Tapi ternyata ketika memang kita sudah mampu mengeluarkannya, dia bermanfaat. Tadi ada kurang lebih 5 kata mutiara indah. 4 ya Pak ya. Iya. Dari Ustadz Saman, bahwa ternyata kalau diambil garis benang merahnya, ketika memang kita sudah mengeluarkan ataupun menunaikan zakat, justru itu yang menjamin kita di akhirat kelak ya Pak Ustadz, insya Allah. Wah, menarik nih buat Sobat Jiswab yang sudah wajib jiswab, apalagi ini kan lagi bulan-bulan ini ya, muda ya, sudah habis gajian, jangan lupa keluarkan zakatnya. Nah, yang mau bayar zakat boleh juga dong ke Lasnas DPF, nanti kontaknya boleh lihat di sini ya. Ustadz Saman, terima kasih sudah menginspirasi. Wah, saya cukup tertegun tadi 4 itu, jujur saya baru dengar, dan mudah-mudahan itu juga bisa memberikan semangat ya, Ustadz, kepada Inspirasi masyarakat. barulah buat para mujaki kan. Dan kita jangan sifatnya menunggu untuk udah hidup wah baru berzakat. Karena ini akan membuka pintu rezeki yang akan menjadi berkah dan berlimpah. Artinya boleh dilatih sejak dini Ya, memang. sejak dini ya Ustadz ya, Memang walaupun harus, kita karena- belum wajib zakat ya. Tapi tetap kita harus tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas. Karena orang yang tulus rezekinya pasti nggak pernah putus. Dan orang yang ikhlas rezekinya akan terus bertambah deras. Orang yang tulus rezekinya nggak pernah putus, orang yang ikhlas Rezekinya semakin deras. rezeki yang makin deras. Wah, keren ini. Terima kasih Ustadz Saman yang Sama-sama, sudah banyak sama-sama. menginspirasi kepada DPF TV. Oke Sobat Jiswab, tadi udah sama-sama kita dengar ya dari Ustadz Saman. Ternyata kalau kita tulus, apa tadi Ustadz? Rezeki semakin Nggak pernah putus. nggak pernah putus. Kalau kita ikhlas, rezeki semakin deras. rezeki semakin deras. Nah, masih ragu nih mengeluarkan 2,5%? Udahlah, nggak usah banyak pikir panjang, apalagi ini masih hari-hari muda. Jangan lupa bagi Sobat Jiswab yang mau menunaikan zakatnya boleh ke Lasnas DPF, nanti boleh hubungi nomor di bawah ini untuk konsultasi ataupun mau ikutin programnya. Dan boleh juga ya di like, share, dan komen channel kita di DPF TV. Rizky Situmorang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.